Alhamdulillahilladzi ja'ala fi sairil azmani ibratan ahmadu subhanahu wa ta'ala ashkuru ala kulli ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat lainnya sehingga kita bisa hidup atau bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari, dan semoga apa yang kita lakukan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah senantiasa membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, sehingga kita dapat mengkaji apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan, dan apa yang beliau putuskan. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah orang-orang yang selalu bersolawat kepada beliau. Bersolawat itu artinya bisa berdoa, bisa menyambungkan diri, karena kita butuh Rasulullah SAW, butuh syafaatnya. Siapa tahu dengan syafaat itu akan menambah kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan agar supaya dengan syafaat tersebut bisa menyelesaikan segala permasalahan kita, baik di dunia ataupun kita entar pada waktu sakaratul maut. Jadi harapannya seperti itu. Alhamdulillah saya sudah tiba di Sukoharjo ini. Saya dari Bogor, dari Jakarta. Dan alhamdulillah dengan pengajian seperti ini, yang pertama adalah dengan kita berkumpul seperti ini, harapannya kita ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah SAW, dan juga menyambung silaturahmi. Jadi menyambung tali ikatan agar kita menjadi rekat, yang awalnya retak menjadi tersambung lagi, yang awalnya kusut menjadi rapi lagi. Nah itu harapannya seperti itu. Dan biasanya kalau dalam pengajian saya itu ada, kita memang mencantumkan atau dalam hal pembacaan kitab, atau misalkan kita mengkaji kitab kemudian kita jelaskan. Jadi kenapa kok kita selalu mengacu kepada kitab? Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis itu butuh kalam ulama atau apa yang dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga kita mengenal Allah dan Rasul. Meskipun kita lahir dalam keadaan Islam, itu kita butuh kalam mereka, butuh nasihat orang-orang yang sudah paham lebih dulu dibanding kita, yaitu para ulama-ulama yang soleh. Jadi untuk pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ini kitab Khosoisul Ummatil Muhammadiyah, yaitu keistimewaan umat Rasulullah SAW. Ini berbentuk bahasa Arab di sini, Bu. Jadi dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, ini berkaitan dengan bangganya kita menjadi umat Rasulullah, bangganya kita sampai sekarang merasa kita punya keistimewaan, punya kekuatan yang istimewa, sehingga apa yang jadi keistimewaan kita yang akan dibahas di dalam kitab ini, yaitu tentang khosoisul ammah lil ummah Muhammadiyah. Jadi perbedaan umat-umat dahulu, umat-umat sebelum Muhammad dengan kita yang saat ini, apakah sama? Jadi mungkin kita belum pernah mendengar atau belum tahu perbedaannya antara umat terdahulu dengan umat kita, atau umat yang pada saat ini kita jalani. Yaitu yang pertama adalah umat Rasulullah SAW sebenarnya itu meringankan ibadah, tidak ada yang sulit. Jadi ketika kita sholat harus wudhu pakai air. Kalau tidak ada air maka bisa memakai debu. Nah, itu seperti itu. Kalau tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, cukup menggerakkan anggota badan. Kalau tidak bisa menggerakkan anggota badan, cukup dengan tanda isyarat mata. Kalau tidak bisa pakai isyarat mata, berarti apa? Mati sudah. Itu seperti itu. Itu kemudahan.
Dengan kemudahan seperti itu, bukan lantas kita menjadi enteng atau meremehkan. Jadi ibadah tetap terjaga meski dalam keadaan kita sulit atau kesusahan atau dalam kita punya hambatan. Nah, saya jelaskan di sini adalah raf'ul isri. Jadi raf'ul isri itu artinya mengangkat segala hambatan. Raf'ul isri. Wadhalika binasil Qur'an qala Allah Ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyya alladzi yajiduna maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasul. Siapa Rasul kita? Yaitu Muhammad. Yang seperti apa? Al-Ummi. Ummi itu bisa dikatakan buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang seperti apa yang dikatakan Muhammad? Bahkan nama Muhammad itu tercatat di kitab-kitab umat sebelum kita. Jadi tercatat di kitab Taurat, fit Taurati wal Injil. Jadi tercatat di kitab Taurat dan Injil. Yang seperti apa? Ya'muruhum bil ma'ruf. Yang mengajak mereka, menyuruh mereka untuk berbuat baik. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka untuk berbuat buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi kalian, bagi mereka yang baik-baik, yang bagus-bagus. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan melarang makan atau hal-hal yang buruk-buruk. Apa? Agar kita tidak mendapatkan penyakit, tidak membahayakan kita. Wa yad'u 'anhum israhum, jadi melepaskan beban. Jadi yang sebelumnya, yang beban yang dipikul oleh umat sebelumnya dilepaskan, ditaruh, yadok. Wal aglal, belenggu-belenggu. Jadi hambatan dan belenggu-belenggu itu dihilangkan. Allati kanat alaihim, yang ada pada mereka. Itulah umat Rasulullah SAW. Jadi isron itu artinya keberatan, athiqal. Jadi hal yang memberatkan dia, hal yang memberatkan, hal yang menyulitkan. Jadi kemudahan-kemudahan yang diberi Allah dan Rasulnya jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap enteng. Nah, jadi ketika sudah menganggap enteng itu sudah salah kita. Akhirnya ketika kita menganggap enteng, meremehkan, akhirnya kita malas. Nah, ketika malas itu hambatan kita untuk beribadah kepada Allah.